Halo, Shalom. Apa kabar keluarga SKTI di rumah? Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah bisa. Hari ini kita bersyukur karena kita semua bisa bersama-sama beribadah walaupun hanya online. Oke, hari ini kita sebelum memulaikan ibadah, Bunda Ida akan menyanyikan satu buah lagu. Doa Ibuku. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung mengenang. Di sore hari nan sepi, ibuku bertelut, sujud berdoa ku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Seringlah kini ku kenang di masa yang berat, di kala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu bertelut, kembali sayupku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku bersujud, sujud berdoa ku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Ada namaku disebut. Oke, tadi kita sudah mendengarkan lagu Doa Ibuku. Sekarang tibalah saatnya keluarga SKTI
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Ruth. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama untuk doa firman. Untuk anak-anak, kita duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan dan kasih sayang-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena kami bisa mengadakan ibadah bisa pada sore hari ini karena berkat kasih dan cinta-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Ibu Ruth. Tuhan, mari Engkau mau berkati dia. Engkau memberikan dia selalu kesehatan, kekuatan, serta berkat-berkat yang indah yang ada daripada-Mu untuknya. Tuhan Yesus, ajari kami tidak hanya untuk mendengarkan firman-Mu, tetapi ajarilah kami untuk selalu melaksanakan apa yang menjadi firman-Mu. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Semua kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, terima kasih. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita ketemu lagi dengan Bina Kasih Anak. Dan Bina Kasih Anak hari ini bertemakan Ibu dalam Keluarga Kristen. Dan saya dasari dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Demikian bunyinya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sebadan dengan dia. Tuhan Allah lalu membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, segala burung-burung di udara, dan segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih Kristus, dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 ini merupakan keluarga mula-mula yang diciptakan oleh Allah. Pada mulanya Allah hanya menciptakan laki-laki. Tetapi pada ayat 18 dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Dalam ayat 21 sampai ayat 22 dikisahkan, ketika Adam tidur nyenyak, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk Adam dan dijadikan seorang perempuan. Jelaslah bahwa perempuan diciptakan oleh Tuhan dari laki-laki dan untuk menjadi penolong yang sepadan bagi laki-laki. Maksud sepadan di sini adalah cocok atau sesuai dengan sederajat atau sejodoh. Mereka memang berbeda,
tetapi mereka saling membutuhkan dan saling melengkapi sesuai dengan perannya masing-masing. Contoh, kalau misalnya kita beli sepatu pasti akan mendapatkan sepasang, kiri dan kanan. Tidak mungkin kita beli kiri saja atau beli kanan saja. Jadi sepasang. Itulah mungkin yang dimaksud sepadan, cocok dan sesuai dengan pasangannya. Namun demikian tetap berbeda satu dengan yang lain, tetapi perbedaan itu untuk saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan hidup dalam satu ikatan pernikahan, dan kalau Tuhan izinkan, Tuhan akan beri anak. Inilah namanya keluarga inti, yang anggotanya terdiri dari suami, istri, dan anak. Masing-masing anggota keluarga mempunyai perannya sendiri-sendiri, perannya yang berbeda-beda. Peran suami istri keduanya amat penting dan saling melengkapi. Nah, tema Bina Kasih Anak hari ini adalah ibu dalam keluarga Kristen. Berarti kita akan belajar tentang keberadaan dan peran seorang ibu dalam keluarga Kristen. Ibu seorang perempuan yang berperan sebagai istri berarti juga sebagai penolong dan sepadan bagi suaminya. Dalam kitab Amsal 31 dikisahkan bahwa istri bekerja keras mengatur semua pekerjaan di rumah dan suaminya mendapatkan kehormatan di pintu gerbang. Tetapi bukan berarti kita meninggalkan kodrat kita sebagai istri dan mengambil alih peran dan tanggung jawab suami kita dengan kerja keras, melainkan kita tetap sebagai penolong bagi suami. Jangan lupa, tujuan Allah menciptakan perempuan untuk menolong laki-laki. Istri tunduk dan taat pada suami. Suami mengasihi istrinya. Istri tetap menjadi penolong suami, tidak berubah perannya. Di samping itu, ibu juga sebagai ibu dari anak-anak. Berarti seorang ibu di samping mengasihi dan memperhatikan serta menolong suami, pada sisi yang lain ibu juga harus mengasihi, merawat, mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini tidak mudah, apalagi bila si ibu juga bekerja di luar rumah. Kasih dari seorang ibu kandung kepada anaknya tidak bisa diwakili bahkan digantikan oleh orang lain. Misalnya diganti oleh opa-omanya atau saudaranya atau pembantunya. Karena kasih orang lain itu sifatnya hanya sementara dan sangat terbatas. Contoh, ini ada kasus pada waktu itu suami istri bekerja dan anaknya ditinggal di rumah bersama pembantunya. Dalam perjalanan waktu, si orang tua ini sadar, si ibu sadar, kok anakku tuh hari-harinya lemes dan banyak tidur. Sedangkan teman-temannya yang sebaya, itu mereka sudah bisa merangkak, bisa berdiri, bisa bicara, panggil-panggil mama, papa. Tapi kok anakku lemes saja. Nah, ternyata setelah selidik punya selidik dan diperiksakan, ternyata anak ini terlalu banyak minum obat tidur. Nah, ini Bapak Ibu, anak yang dipercayakan kepada pembantu dan ternyata sikap pembantu, perilaku pembantu seperti itu. Jadi sekali-kali tidak bisa digantikan, peran orang tua tidak bisa digantikan oleh pembantu. Ada juga anak yang dititipkan kepada oma opanya, utinya. Biasanya pagi-pagi sebelum orang tuanya berangkat bekerja, anak dibawa ke tempat utinya, ke tempat oma opanya. Terus ditinggal bekerja. Nanti pulang kerja, anak itu diambil baru dibawa pulang. Tetapi Bapak Ibu, oma opa biasanya itu hanya sementara. Hanya ketika orang tuanya kerja. Dan sifatnya opa oma itu menemani anak-anak supaya anaknya tidak rewel, tidak sampai menangis.
Sehingga oma opa tuh biasanya menyenangkan cucunya. Apa saja yang dimau cucunya diberilah si cucu ini. Jadi kembali bahwa peran orang tua di dalam mendidik, mengasuh anaknya tidak bisa digantikan orang lain. Omanya, opanya, saudaranya, bahkan pembantunya. Nah, pekerjaan rumah bisa dibantu oleh orang lain. Tetapi perkara mengasihi dan mendidik anak adalah hal yang sangat mendasar dan yang akan mendasari dalam kehidupan anak-anak pada masa yang akan datang. Hal ini merupakan tanggung jawab orang tua yang tidak bisa digantikan oleh orang lain, kecuali Bapak Ibu, bila orang tua si anak bekerja di luar kota. Bapak ibunya bekerja di luar kota, misalnya di Jakarta. Anaknya ditinggal di sini, dititipkan sama opanya, utiunnya. Nah, atau orang tua si anak sudah meninggal. Maka tanggung jawab hak asuh anak biasanya ditanggung oleh keluarga terdekat. Apakah kakek neneknya, opa omanya, ataukah tantenya, ataukah budenya. Biasanya demikian kalau orang tuanya sudah tidak ada. Nah, dalam mendidik dan mengasihi anak, hendaklah kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita tunjukkan kasih sayang kita kepada anak dengan memeluk anak, berkata yang manis dan sopan, memberi pujian, anak diajak doa bersama, dan lain-lain. Termasuk jangan membunuh karakter anak-anak. Nah, ini yang sulit. Yang sulit, jangan membunuh karakter anak-anak. Contohnya, kadang-kadang kita tuh suka mengatakan, oh nakal kamu, bodoh kamu. Nah, ini tidak boleh ya. Tidak boleh, karena kalau kita membunuh karakter anak ini, sehingga kalau kita katakan tidak boleh begini begitu, maka anak akan menjadi penakut. Anak akan menjadi tidak berani melakukan apa-apa, takut salah, takut apa. Sehingga salah, jangan begitu, tidak boleh, harusnya begitu. Sehingga anak akan mempunyai kebiasaan, sudahlah oma saja, mbak saja. Nah, ini. Jadi jangan sampai kita juga melakukan pembunuhan karakter kepada anak-anak. Kasih dan perhatian orang tua dalam keluarga sangat diperlukan. Karena bila anak tidak mendapat kasih dan perhatian dari orang tua, maka mereka akan mencari figur atau teladan dari orang lain. Itu sebabnya kalau kita amati, anak seringkali menirukan perkataan atau tingkah laku orang lain. Misalnya, perkataan yang jorok, kasar, tingkah laku yang suka memukul, menendang, lempar-lempar, dan lain-lain. Apalagi zaman sekarang, handphone sangat besar pengaruhnya bagi anak. Anak akan lebih mudah melihat dan mendengar handphone daripada mendengarkan suara orang tuanya. Karena itu, hendaklah orang tua tetap fokus dalam mengasihi dan mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Keluarga Kristen berarti keluarga yang didasari dengan iman kepada Kristus. Dalam keluarga Kristen diwarnai dengan cara hidup sesuai dengan gaya hidup Kristus. Misalnya, ada kasih, ada peduli, ada pengampunan, ada rela berkorban, seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, oleh Kristus. Kristus yang sudah mengasihi kita, dan dia juga rela berkorban dan menyerahkan hidupnya di kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa kita, yang akan kita rayakan besok sebentar lagi, beberapa hari lagi, yaitu pada hari Jumat Agung dan Hari Raya Paskah. Gaya hidup Kristen inilah akan tercermin dalam kehidupan keluarga kalau setiap anggota keluarga melakukan perannya masing-masing. Suami mengasihi istri dan anak-anak, istri mengasihi suami dan anak-anak,
anak-anak menghormati dan mengasihi orang tua, sehingga keluarga Kristen akan memancarkan terang Kristus dan akan menyinari orang-orang yang ada di sekitar keluarga kita. Biarlah renungan yang sederhana dan singkat ini dapat mengingatkan kita akan peran kita sebagai seorang istri, seorang ibu, dan ibu dalam keluarga Kristen. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pagi ini kami diingatkan peran kami sebagai istri, bahkan sebagai ibu dalam keluarga. Tolonglah kami dan mampukanlah kami untuk melakukan tugas kami sebagai istri dan sebagai ibu dalam keluarga. Mari Tuhan tambahkan kami hikmat dan kemampuan sehingga kami boleh mendidik dan mengasuh anak-anak kami untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.